Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah Pancasila sebagai ideologi sering diterpa banyak sekali peristiwa. Pada zaman Indonesia baru merdeka, yaitu kisaran tahun 1945 sampai 1950. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila. Muncul berbagai upaya pemberontakan untuk menggantikan ideologi Pancasila, seperti pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948 untuk mendirikan negara Soviet Indonesia dengan ideologi komunis. Ada juga pemberontakan yang muncul dari Tentara Islam Indonesia untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Kemudian di periode 1950 sampai 1959, periode ini Pancasila diarahkan seperti ideologi liberal. Pada periode ini masih ada beberapa pemberontakan seperti Republik Maluku Selatan (RMS), PRRI, juga Permesta yang ingin lepas dari NKRI. Dilanjut dengan periode yang dikenal dengan demokrasi terpimpin, di mana demokrasi ini tidak berada pada kekuasaan rakyat melainkan kekuasaan pribadi presiden. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penafsiran Pancasila. Pada masa ini, Presiden Soekarno dianggap menjadi otoriter karena ingin diangkat menjadi presiden seumur hidup. Di masa ini pun pemberontakan kembali terjadi. Yang dimaksud adalah peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965. Pemberontakan ini dianggap sebagai pembuktian bahwa Pancasila tidak mudah untuk hilang di negeri Indonesia, sehingga pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa Orde Baru, tercipta asumsi bahwa Pancasila telah diselewengkan pada masa Orde Lama. Maka dari itu, pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto memiliki gagasan untuk membuat suatu program yang digunakan untuk memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Ide ini terrealisasikan melalui rumusan P4 yang dikenal sebagai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pemerintah Orde Baru mewajibkan setiap pegawai negeri dan pelajar mengikuti penataran P4. Pada masa itu, Pancasila dianggap sebuah alat politik yang digunakan Soeharto, sehingga pada masa reformasi kata Pancasila dianggap sebagai alat kekuasaan. Tetapi lambat laun, peristiwa-peristiwa yang telah dilalui dalam catatan sejarah bangsa Indonesia ditepis dengan mantap oleh ideologi Pancasila. Dengan ditandainya ideologi Pancasila tetap bertahan sebagai satu-satunya ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga ideologi Pancasila sangat terbuka, dinamis, serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, baik dari segi perubahan sosial maupun dalam bentuk perubahan atau dikenal dengan revolusi. Proses terjadinya Pancasila adalah melalui suatu proses kualitas. Pancasila merupakan prinsip dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang mempribadi. Pancasila ini sekaligus merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat menuntun segala tindak tanduk yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak melanggar hukum dan juga tidak merampas hak-hak sebagai manusia.